Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom anak-anak NextG, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah, sebelum mau mendengarkan kesaksian firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Biar Tuhan pada hari ini juga Tuhan memberikan hamba-Mu hikmat, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan dan tergenapi oleh setiap orang-orang yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelumnya gue mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan kasih, yang Tuhan kasih di dalam kehidupan gue ini, dimana pada saat awal terjadinya pandemi ini, pasti gue mempunyai rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Sejujurnya secara manusia pasti semua pernah merasakan itu. Dan gue pribadi pun pada saat terjadinya pandemi, gue takutnya, kuliah gue gimana ya? Sedangkan gue harus melakukan penelitian. Biaya perkuliahan gue gimana ya? Saat itu orang tua gue bener-bener gak punya pekerjaan sama sekali. Gimana caranya biar kuliah gue juga bisa selesai dan biaya perkuliahan gue juga selesai, terbayarkan. Jujur, secara manusia gue udah berserah sama Tuhan. Gue cuman masuk kamar, kunci pintu, gue berdoa sama Tuhan,
gue minta secara detail apa sih yang menjadi ketakutan di dalam hati gue ini. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan, Hani cuman pengen tahun ini Hani lulus kuliah tepat waktu, biaya kuliah juga Tuhan cukupi, entah uangnya dari mana, tapi Hani yakin dan percaya Tuhan pasti akan sediakan itu. Hari demi hari gue lewatin, walaupun sering merasakan ketakutan, tapi gue juga setiap hari gue baca Alkitab yang menguatkan hati gue. Terus gue juga sharing sama orang tua, minta kekuatan, kita sama-sama saling mendoakan. Nah, entah dari mana Tuhan tuh baik banget. Tuhan kasih jawaban sama gue. Tuhan kirimin orang-orang yang udah baik, dimana gue bekerja sama orang tersebut, dan hari demi hari gue kumpulin dari gaji, dan gue bisa melunaskan biaya perkuliahan gue sendiri dari hasil kerja keras gue sendiri. Bukan karena kuat dan gagahnya gue, tapi karena gue dan teman-teman kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengulurkan tangannya buat kita yang sedang meminta pertolongan. Dan setelah itu juga yang gue merasakan kebaikan Tuhan juga, gue bisa lulus kuliah dengan tepat waktu, dimana gue bekerja sambil melakukan penelitian. Itu bukan suatu hal yang mudah. Ada tetesan air mata, ada ketakutan. Gue juga melakukan penelitian dengan menggunakan APD, karena gue yakin dimana ada usaha dan berdoa pasti di situ ada jalan keluar. Dan gue cuman yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan gue setiap hari, Roh Kudus yang selalu menuntun hidup gue. Dan puji Tuhannya, pada hari itu penelitian gue selesai dan gue langsung daftar sidang, dimana langsung dijadwalin juga. Pas daftar sidang gak lama gue dijadwalin untuk sidang hasil. Dan puji Tuhannya, Tuhan terlalu baik. Itu gue saat itu pas lulus sidang, saat itu juga diumumin gue boleh lulus. Itu yang Tuhan sangat luar biasa banget buat hidup gue pribadi. Kuliah gue juga lulus tepat waktu, dan biaya perkuliahan juga semuanya sudah Tuhan cukupkan. Nah, teman-teman, di sini gue mau ajak kalian untuk kita baca sama-sama di Mazmur 91. Yuk kita baca bareng-bareng. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini seperti yang udah kita tahu juga semua, di masa-masa pandemi seperti ini pasti semua orang mempunyai roh ketakutan, roh kecemasan, dan roh kekhawatiran. Nah, di Mazmur 91 itu Tuhan bilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Jadi yang udah gue terapin pribadi ya, Tuhan ini tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Wajar kalau kita merasa ketakutan, kekhawatiran, itu wajar sekali, itu sangat manusiawi. Tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, kita punya Tuhan yang luar biasa, pasti kita diluputkan dari roh-roh ketakutan itu. Asalkan kita mempunyai iman. Iman kita itu yang menghidupi kita setiap harinya. Lalu semua orang juga pasti mempunyai masalah. Nah, gue pribadi juga punya masalah. Yang tadi gue bilang, awalnya gue yakin gak ya gue lulus kuliah tepat waktu, bisa gak ya gue biaya kuliah gue ini Tuhan cukupin. Tapi hari demi hari gue masuk kamar, kunci pintu, gue berdoa, berseru sama Tuhan. Lambat laun Tuhan kirimin orang-orang yang tepat, itu yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dimana gue bisa selesaiin semuanya. Dan gue yakin gue aja punya masalah yang sudah terselesaikan. Dan teman-teman juga pasti yang lagi bergumul, yang lagi punya masalah, mungkin yang lagi bingung kuliahnya, masalah biaya keuangannya gimana. Teman-teman, gue cuma mau ajak kalian, coba kalian masuk kamar, kalian kunci pintu, dan kalian
berseru sama Tuhan. Karena di dalam Matius 6 ayat 6 itu Tuhan bilang, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Jadi yaitu yang udah Tuhan bilang, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kalian tutup pintu, kunci kamar, gak ada yang denger, kalian berseru, kalian nangis sama Tuhan, kalian berdoa detail. Doanya gue cuma mau bilang kalau berdoa itu detail sama Tuhan. Jadi Tuhan juga kasihnya gak setengah-setengah. Apa yang lu butuhin, waktunya Tuhan, timingnya Tuhan itu selalu tepat. Wajar kalau misalnya kita ketakutan, takutnya Tuhan, gue belum tentu nih lulus kuliah tahun ini. Mana kita tahu, gue juga pernah punya pemikiran kayak gitu, tapi waktunya Tuhan itu udah pasti yang terbaik. Saat itu, yang gue sendiri juga gak yakin gue bisa lulus tahun ini, tapi Tuhan tuh baik, gue bisa lulus tepat waktu. Justru malah sekarang teman-teman gue yang belum pada sidang hasil, mereka yang lagi pada ketakutan. Gue yakin, karena gue punya Tuhan yang sanggup, yang udah ulurin tangannya buat kita, pasti Tuhan kita mempunyai Tuhan yang sama. Jadi masalah gue juga bisa selesai, kenapa kalian juga pasti bisa cari jalan keluar dari masalah tersebut. Lalu kita juga harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Bapa yang di surga. Itulah tempat rahasia kita, itulah tempat intimasi kita sama Tuhan. Dan di Mazmur 148 ayat 18 Tuhan juga berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini Tuhan cuma minta kesetiaannya sama kita, di dalam diri kita. Asalkan kita setia, Tuhan pasti akan memberikan setiap doa-doa, setiap jalan keluar dari masalah-masalah yang lagi kita hadapi. Misalnya kalian lagi benar-benar khawatir, takut, gak apa-apa kok, itu wajar, itu manusiawi. Semua orang pasti ngalamin itu. Asalkan kita tetap berseru, kita tetap setia sama Tuhan, tetap ada di jalurnya Tuhan, dan kita gak melenceng dari perbuatan yang aneh-aneh, itu pasti Tuhan akan genapi dan Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan sesuai waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita pribadi. Sekian dari kesaksian saya. Oke, yuk teman-teman, gue mau ajak kita untuk berdoa, kita saling nguatin satu dengan yang lain, biar sharing gue mungkin bisa nguatin hati kalian, atau kita lagi sama-sama di dalam masalah yang sama. Aku yakin Tuhan, kita punya satu Tuhan yang sama, Tuhan juga pasti akan memberikan jalan keluarnya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bila mana Tuhan, kami yang ada seperti yang ada masalah, yang Tuhan berikan masalah, kami juga yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar tersebut. Mungkin kami mempunyai rasa kekhawatiran Tuhan, rasa kecemasan, ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami lupa akan Tuhan. Pada saat kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kadang itu seperti sia-sia ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Engkau, dan ajarkan kami untuk setia dalam setiap kehendak-kehendak Tuhan. Biar apapun Tuhan yang menjadi persoalan masalah yang kami hadapi, itu kami mendapatkan jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan luputkan kami dari tempat dan waktu yang salah, biar kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan juga selalu beserta dengan kami. Jauhkan kami juga Tuhan dari sakit penyakit, biar Tuhan kasih kesehatan terus di dalam setiap kami pribadi yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, gue mau undang kalian, kita sama-sama terima berkat. Yuk kita angkat tangannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. See you next G and God bless you.